Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas. Salam. Oke guys, alhamdulillah kali ini saya Wakil Ketua Umum GP Sakera bersama Bang Ipul selaku Ketua Umum GP Sakera di momen yang sama, yaitu mengisi hari-hari di Yogyakarta. Dan tetapi tidak ada alasan bagi kami untuk mengisi perjuangan, tidak mengabarkan kepada masyarakat dan netizen. Namun di sela-sela berlibur kami, tapi sekarang kita obras ya, obrolan santai ya. Dengan obrolan santai dengan tema Kenapa harus demo? Ya, dengan tema kenapa harus demo. Perlu diketahui saudara-saudara bahwa tadi melalui dari Bang Don, IMSAK itu adalah Ikatan Masyarakat Anti Korupsi, Ikatan Masyarakat Situbondo Anti Korupsi. Nah, tadi melalui dari Bang Don sudah memberikan surat pemberitahuan untuk mengadakan aksi turun jalan demo yang kebetulan lokasinya di depan kantor kejaksaan, di mana aksi demo tersebut mendesak Kejaksaan Situbondo untuk menetapkan tersangka kasus yang berada di DLH Kabupaten Situbondo. Nah, obrolan santai kali ini kita akan membahas tema kenapa harus demo. Gitu. Ini tempatnya sudah dikasih tahu barusan. Tempatnya perlu diketahui juga para netizen Situbondo, netizen dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di alun-alun Kidul ya, alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta. Namun situasi yang berbeda, tetap obrolan santai dengan tema kenapa harus demo. Dan kebetulan kita ini berada di sisi mana alun-alun di barat, di timur. Nah, oke guys, kita tanyakan langsung dan kita persilakan dulu kepada Bang Ipul untuk menyapa para netizen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkas. Salam. Jadi kita wajib, tadi sudah saya kasih tahu, Iya, bahwa ada surat pemberitahuan kepada Polres Situbondo terkait dengan acara demo IMSAK yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022. Siap. Ini cukup menjadi atensi saya karena memang ini adalah hal yang kita susun. Siapa itu? Kita susun sejak demo IMSAK yang pertama. Iya, artinya kita susun itu setiap kita mau melakukan seluruh kegiatan itu pasti kita harus ada plan ya. Iya, plan A, plan B, plan C. Nah, demo ini adalah plan C lah. Plan C. Artinya kita sudah melalui tahapan plan A dan plan B. Siap ya. Nah, apa plan A dan plan B itu? Plan A dan plan B itu adalah upaya kita untuk berkoordinasi dengan kejaksaan. Makanya saya katakan soft di dalam status saya, dan tapi ada yang mempertanyakan jawara apa itu kayaknya ada baca dengan baik. Siap ya. Demo itu kok soft katanya. Padahal yang saya maksud adalah kita sudah berkoordinasi langsung ke kejaksaan dengan mempertanyakan progres, gitu loh. Yang mana ternyata progres ini tidak kita dapat. Nah, malah di beberapa media itu dikatakan on progress. Di beberapa media sampai ya. Ya kan? Iya. Di media kan Pak Kajari mengatakan on progress. Saya ingin masuk on progress ini apa? Gitu loh. Masa on terus? Iya tuh. Iya. Tidak ada. Iya. Dan yang pasti begini Pak Walter. Siap ya. Ini adalah sebuah ujian. Ujian maksudnya gimana? Ujian ini? Ujian kepada Kajari baru di Situbondo, karena Kajari yang sebelumnya yaitu Pak Iwan itu membuat sebuah gebrakan luar biasa di Situbondo. Siap, ya betul. Dengan melakukan penggeledahan
di kantor DLH Kabupaten Situbondo. Nah ini adalah hal yang luar biasa menurut saya. Ada sebuah keberanian dari seorang Kajari untuk melaksanakan atau menegakkan aturan. Siap. Ya. Kenapa? Perlu diketahui oleh masyarakat Situbondo. Jadi apabila aparat penegak hukum sudah melakukan namanya penggeledahan, itu artinya proses lidik sudah dilalui. Siap. Dan sudah masuk kepada proses sidik. Proses sidik. Artinya apa ketika sudah masuk proses sidik? Artinya peristiwa pidana sudah ada. Peristiwa pidana sudah ada. Iya. Lah, terus tindak lanjut dari peristiwa pidana itu apa ya? Ya akhirnya kan mengumpulkan alat-alat bukti ya, atau barang bukti dulu lah. Iya. Karena sebelum itu nanti terverifikasi apakah barang bukti itu menjadi bagian dari penyidikan, Ya, atau betul. mungkin nanti akan dibawa ke ranah pengadilan, Ya. maka itu masih menjadi barang bukti. bukti. Nah, salah satu untuk mengumpulkan barang bukti itu adalah yang pertama bisa diminta langsung kepada saksi. Kepada saksi. Nah, apabila barang bukti tersebut itu diminta kepada saksi dan ternyata saksi tidak memenuhinya dengan alasan apapun, maka pihak penyidik diperbolehkan untuk mengumpulkan barang bukti dengan caranya. Kenapa? Karena dalam hukum pidana itu barang bukti jangan sampai hilang. Iya, betul. Gitu lah. Dengan menggunakan dasar itulah akhirnya penyidik melakukan langkah, yaitu Penggeledahan. gitu loh Pak Waka. Iya, betul. Nah, artinya setelah melewati tahap penggeledahan ini, Pak Ketum, nah ini kan kenapa harus demo? Jadi apa ini yang kira-kira yang harusnya progres yang didapatkan setelah dilakukan penggeledahan ini, Pak? Yang pertama adalah Iya. kita demo yang pertama dulu. Iya. Kita bahas yang pertama dulu, bahwa demo imsak yang pertama adalah sebuah dukungan. Awalnya mendukung lah. Kita awal demo pertama itu adalah dukungan kepada Kejaksaan Negeri Situbondo agar tidak takut. Gitu loh. Yang dahulunya dikasih dukungan agar tidak takut. Ya, agar tidak takut, terutama dengan Kajari yang baru. Siap ya. Nah, karena kita tahu bahwa ketika kita demo yang pertama ini ada pergantian antara Kajari lama dengan Kajari baru. Itu awalnya dulu kita Iya. memberikan dukungan seperti itu, Pak Waka. Iya, betul. Karena itu penting, Ya. gitu loh. Seorang aparat penegak hukum itu juga manusia yang memiliki karakter dan sifat sama dengan yang lain. Ada juga sifat yang takut, ada juga sifat yang was-was, ada juga sifat yang transaksional. Wah, Oleh karenanya kita sebagai IMSAK, sebagai Ikatan Masyarakat Situbondo Anti Korupsi ini memberikan dukungan kepada Kajari yang baru. siap. Iya, betul. Nah, gitu loh Pak Waka. Ya, setelah kita memberikan dukungan kepada Kajari yang baru, beberapa minggu setelahnya saya Ya. itu sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Situbondo untuk menanyakan progresnya. Oh, siap. Nah. Jadi setelah aksi yang pertama, Ya. Pak Ketum mendatangi kejaksaan ya, betul. Iya, untuk memberikan kembali mempertanyakan. Mempertanyakan kembali. Ya. Dan jujur saja pada waktu saya mempertanyakan itu, jangan lupa Nah, bahwa saya tidak sama dengan orang yang mempertanyakan begitu saja. siap. Kenapa? Karena gestur itu saya pelajari. Nah, artinya gestur segitu detailnya Pak Ketum sampai meneliti dan pelajari gestur lah. Menurut Pak Ketum gesturnya itu gimana, Pak Ketum? Dari gestur tersebut itu saya menangkap bahwa ini kayaknya akan lama. Jadi di dalam pergerakan Pak Waka itu harus semua detail. Kita Iya. harus memperhatikan dari sisi yang lain. Dan ketika saya melakukan sebuah pembicaraan, di sana saya memiliki keyakinan bahwa ini akan lama. Ini ya, Ketum. Gitu. Akan lama ya, Ketum. Berarti terkait pertanyaan Pak Ketum di awal demo kepada kejaksaan tentang tempo jangka waktu kapan kejaksaan memberikan waktu penetapan tersangka yang tidak dijawab, apakah itu bagian dari antisipasi? Ya, kalau itu saya mengerti Pak Waka. Artinya ketika saya meminta tentang timingnya, Iya. itu salah satu jaksa yang menemui kita itu sudah tepat. Siap. Gitu loh. Nah, tapi sebelum itu Pak Waka seharusnya bertanya dengan saya. Iya. Siapa saja yang saya temui di Kejaksaan Oh, Negeri siap. Iya, Situbondo. Ketum, ya.
Siapa biar saja? saya itu tahu. Iya. Biar masyarakat juga. Iya betul. Jadi yang saya temui pada waktu itu adalah Kajari yang baru. Kajari yang baru, terus Siapa Kajari yang baru saya lupa. Iwan, Pak Iwan. Pak Iwan itu kan Kajari Yang lama. Kamu ini gimana? Makanya saya banyak chatting. Tapi saya juga tidak tahu lupa. Enggak, namanya soalnya namanya itu dari luar Oh, iya. Jawa. Jadi pertama beliau Kajari yang baru, yang kedua adalah Kasih Pitsus, yang ketiga adalah Kasih Intel. Nah, gitu. 3 berarti. Ya, dari Kasih Pitsus, Kasih Intel dan Kajari langsung. Nah, yang saya maksud adalah gestur dari Kajari ini, gitu loh. Dimana Iya. saya punya sebuah keyakinan pada waktu itu loh ya analisa Iya. saya bahwa ini akan lama. Akan lama. Ya, dari keyakinan gestur yang saya baca. Tapi itu analisa, Analisa. ya, itu analisa saya. Lah, analisa itu harus dibuktikan dengan waktu. Artinya hanya waktu yang bisa menjawab. Iya. Lah, ketika waktu itu saya biarkan bergulir begitu saja, disitulah semakin menggumpal keyakinan saya. Yang pertama dengan beberapa statement Kajari yang selalu mengatakan On progress. on progress ya, on progress. Ini yang saya pertanyakan, on progress ini apa sih? Iya. Kita kan harus paham di sini dulu. Ya. Apakah on progress itu stagnan? Iya. Tetap ada progres, tapi progresnya apa? Ini kan tidak dijelaskan. Sudah sampai batasan mana, saksi yang dipanggil siapa, itu di dalam media juga tidak ada. Padahal itu adalah bagian dari kita mencari tahu on progress itu sendiri. Tapi kan selalu menggunakan bahasa normatif. Normatif. Artinya secara spesifik bahwa prosesnya sampai mana tidak disebutkan ya. Kan tidak disebutkan Iya. itu di dalam media-media manapun itu kan tidak disebutkan. Ya. Nah, jadi artinya disinilah yang harus kita pahami dulu gitu. Iya betul. Saya masih memberikan waktu pada waktu itu, saya berikan waktu teruslah. Ketika saya melakukan koordinasi dengan kejaksaan, sangat jelas dan sangat tegas dikatakan oleh Kasih Pitsus bahwa kasus ini sudah kuat. Hanya tinggal diperkuat. Nah, bahasa diperkuat ini hanya tambahan kecil. Iya betul. Tambahan-tambahan yang itu kalau misalnya di Polres Situbondo itu ketika mengirim kepada kejaksaan itu bukan B19 lagi, sudah naik, itu sudah, yaitu bisa ke B20 Ya. atau petunjuk-petunjuk yang itu hanya memperkuat saja. Artinya itu sudah kuat. Ya. Tapi faktanya dari jarak waktu yang saya datang ke kejaksaan itu ya sampai sekarang semua masyarakat Situbondo tahu bahwa ini tidak ada gerakan sama sekali, artinya pergerakan progres itu sama sekali. Iya. Nah, ini yang menyebabkan saya berpikir sepertinya Kajari yang baru ini juga harus belajar tentang karakteristik Situbondo. Iya. Gitu loh. Bahwa masyarakat Situbondo itu bukan masyarakat yang mudah dikerjain loh. Iya betul. Kita menghargai APH, tapi APH juga harus memahami tentang tugas dan fungsi pokoknya. Iya. Dan ini yang selalu saya buat. Kita Ya. selalu demo di Polres, di apa. Kami tidak mau masyarakat Situbondo dihadirkan pejabat-pejabat yang dimana pejabat-pejabat tersebut itu tidak memahami atau tidak berbuat baik atau tidak membuat prestasi di Situbondo, karena Situbondo itu bukan tempat buangan untuk pejabat yang tidak memiliki prestasi. Oke betul. Paham Ya, maksud iya saya? betul betul. Itu yang pertama. Jadi kita harus tunjukkan itu. Terus yang kedua adalah perlu dipahami juga bahwa loh ini kan proses penyidikan, Pak. Iya. Ini akan lebih sulit. Menurut saya lebih sulit ketika mencari peristiwa lebih dulu. Itu akan lebih sulit. Iya. Ya, apakah ini ada peristiwa pidana ataukah tidak? Tapi Ya. ketika peristiwa pidana itu sudah ada, Pak Waka, tinggal tinggal kita mencari siapa yang melakukan Iya. apa itu namanya, Barang siapa. pelakunya, Iya. barang siapanya. Nah ini kan tidak ada peristiwanya. Siap. Ya. Apalagi yang ini yang dilakukan penyitaan adalah sebuah dokumen negara
atau dokumen kabupaten lah ya, kalau Iya, belum dikatakan negara, yang mana itu secara tertulis lengkap siapa yang bertanggung jawab. Siap ya tuh. Artinya itu mudah, Ya. kecuali mau dikembangkan. Nah, persoalannya adalah mau dikembangkan bagaimana, hal yang mudah saja belum terangkat. Apalagi mau dikembangkan ya. Iyalah. Tapi ngomong-ngomong sudah pesan itu. Ah, sudah waktu Nah, kita mau nyoba sekarang wedang ronde Wedang ronde, sebagai ya. Khas. minuman khas dari Yogyakarta. Yogyakarta, ya. Begitu Pak Wadah? Ya. Ya. Ya tuh. Nah, untuk ini waktu untuk kenapa Pak Ketum timingnya ini mengambil pasca Ramadan, iya pasca hari raya ini waktu. Sesungguhnya ini mau kita laksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, Oh. kita tidak pernah takut untuk melakukan pergerakan di bulan Ramadan, karena untuk GP Sakera sendiri ini kan sudah terlatih untuk demo, Iya. demo yang mana demo tersebut itu dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Iya toh? Iya tuh. Ingat kan? Iya. Demo itu kan juga Demo kita maraton, ya. demo maraton pada waktu kita penegakan perda itu. Siap, ya, itu pada- seminggu. Cuman pada waktu itu saya masih memberikan kesempatan kepada kejaksaan waktu atau timing tersebut. Iya. Begitu Pak Waka. Iya. Timingnya. Lah, Tapi ternyata waktu berlalu begitu saja. siap. Gitu. Mana ini? Wedang rondenya. Udah Belum. ngorder nih sudah. Dua. Oh siap. Oh. Nah jadi begitu Pak Waka. Nah Iya. tapi ternyata kan tidak Iya. ada progres sama sekali. Kalau saya katakan tidak ada progres sama sekali. Makanya di sini itu harus saya pertegas lagi. Gitu loh. Petugas lagi ya, dengan adanya aksi ini ya. Ya kita tidak mau lah. Intinya cuma satu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada publik, terutama kepada dunia atau nasional lah, Ya. bahwa Situbondo, ya, Ya. masyarakat Situbondo itu tidak akan mudah untuk dikerjai. Iya. Hanya orang-orang tertentu saja, tapi ya tidak apa-apa kan, nggak mungkin cerdas semua. Iya. Kan nggak mungkin cerdas, tapi kan itu tidak bisa mewakili Iya. bahwa masyarakat Situbondo bodoh. Iya. Nah, Iya. begitu Pak Waka. Ya. Siap, ya. Jadi artinya sesungguhnya pekerjaan dari Pak Iwan Kajari sebelumnya itu lebih sulit daripada mencari barang siapanya. Lah, pertanyaannya kenapa ini lambat? Iya. Nah, kan gitu ya. Kenapa ini tidak segera ditentukan? Iya. Di sana ada beberapa hal yang harus. Nah, ini ke sananya. Ya, ya. Kita sambil menikmati lagu juga ini Iya. ya. Betul. Dan ku sampaikan. Karena suasana Jogja ini. Suasana Jogja, ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Karena di sini banyak seniman. Seniman jalanan. Jadi kayak gitu Pak Waka. Iya. Ya. Artinya ada beberapa hal juga yang harus kita pikirkan, why, kenapa ini lambat. Oh, iya. Ya. Iya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan APH-nya, aparatnya. APH-nya kenapa barat ini? Ya bisa jadi dia kurang greget aja untuk melanjutkan, karena saya yakin yang ada di Kejaksaan Negeri Situbondo ini yang kemarin kan hanya Kajarinya saja yang berubah, Iya. Betul. tapi penyidiknya kan sama. Artinya saya yakin kemampuan mereka di atas rata-rata, pintar-pintar. Iya. Tapi kenapa jadi lambat? Ini kan bisa jadi diangkat untuk meneruskan. Itu yang pertama Iya. yang harus kita pahami. Terus yang kedua adalah saya menjadi khawatir jangan-jangan, nah saya tegaskan lagi Siap, bahwa siap. penyidiknya atau jaksa yang sedang menyidiki ini sama, tidak ada perbedaan. Nah, Iya, ya kalau betul. dengan yang dulu, dengan zamannya Pak Iya. Iwan hanya Kajarinya aja. Hanya Kajarinya saja yang berubah. Ini yang harus masyarakat juga pahami. Gitu. Iya. Artinya kalau memang ini ada keterlambatan, bisa jadi kejaksaan sekarang ragu-ragu. Kejaksaan sekarang ragu-ragu. Iya, terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Loh, kok bisa ya waktu? Ini analisa. Iya, iya. Oh bisa gimana? Ini Iya, analisa. iya. Jadi ketika itu tidak dinaikkan menjadi tersangka, maka di sini bisa saya mencari garisnya itu bahwa jangan-jangan kejaksaan ragu dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Iya. Gitu. Iya. Betul. Oh ternyata kok seperti ini. Iya. Kok nggak ada misalnya. Iya. Oh kok nggak ada unsur-unsurnya. Kok Iya. nggak ada ininya. Berarti ini ragu. Iya. Nah kalau ragu, kenapa melakukan penggeledahan? Ah, iya betul. Artinya begini, Pak Waka.
setiap kejadian yang naik ke tahap penyidikan itu tidak boleh dipaksakan untuk ada tersangka. Kalau memang tidak ditemukan Kalau memang tidak ditemukan barang siapanya. Iya tuh. Paham maksud saya? Siap, iya tuh. Tapi kalau peristiwanya sudah ada, terus barang siapanya itu tidak ketahuan, Iya tuh. maka itu wajib di SP3. Iya kan? Wajib, iya tuh. Artinya harus di SP3. Kalau sekiranya tidak ada tersangka, Tidak diketemukan. tidak ditemukan, wajib Tersangkanya. Iya tuh. Ya, artinya begini. Ini kan terkait dengan UKL UPL. Iya tuh. Nah, kejaksaan boleh memberhentikan ketika di dalam tahap sidik itu tidak tahu siapa yang membuat UKL UPL itu. Tiba-tiba UKL UPL itu ada di atas meja plus. Kan bisa. Iya, iya. Maka itu harus dibatalkan. Tapi Coba kasih dulu, kasih iya. poin dulu sama penyanyi. Iya. Nah, hati-hati. Nah, ya. Kita kasih penghargaan, kasih cemban. Cuman Hamad. Hand thousand. Cuman. Ya. Nah, nanti tak tanyakan ke Iwan kamu kalau tidak tahu lagi. Ya. Penghargaan kita sudah dihibur ini ya. Oh iya, iya. Mudah-mudahan aja tidak masuk ke ini bisa kena ini nanti bahaya ini ya. Anu. Nah, gitu loh. Ada nggak duitnya lo? Masa Pak Wakada punya duit? Waduh. Ada ini. Harus ada dong. Ya. Ya, santai Bismillahirrahmanirrahim. saja. Nah, ada nggak? Nah, coba. Ngomong satu-satu. Nah, kasih dah 20. Mana? Mas. Nah, kasih. Oke. Oke. Luar biasa Pak Waka 20.000 nyawer itu. Ya. Jadi begitu Pak Waka. Jadi Oke. penyidik itu tidak boleh memaksakan. Peristiwa pidana itu wajib naik hukumnya. Ya. Tidak wajib. Paham maksudnya? Iya, artinya Kalau memang tidak ketemu ya di SP3. Barang siapanya. meskipun sudah melakukan penggeledahan ya waktu. Meskipun sudah melakukan penggeledahan, kenapa? Karena undang-undang mengatur dan melindungi kejaksaan untuk melakukan SP3. Tapi dengan syarat penyidik barang siapanya tidak ketemu. Iya. Artinya ketika mengadakan penggeledahan atau terkait dengan dokumen UKL UPL ini, itu tidak ada yang tahu. Iya. Siapa yang ngetik, siapa yang tanda tangan. Iya. Tiba-tiba terus begitu saja ada di atas meja. Iya. Oh, itu baru. Iya. Kan mudah kan? Iya, betul, betul. Mudah memahaminya kan? Betul, memahami. Artinya IMSAK tidak memaksakan itu. Iya. Kalau memang ternyata UKL UPL itu datang dari dunia lain, Iya. ya kita tidak boleh memaksakan. Harus SP3. Iya. Masa kita mau mempersangkakan jin? Iya. Nggak bisa lah. Gitu loh. Tapi Iya. ngomong-ngomong kita kok belum dapat, yang baru datang kok sudah dapat ya? Iya. Gak apa-apa lah, ngampung aja dah. Ini kira ada punya duit gitu. Iya. Iya. Luar biasa. Begitu Pak Wan. Siap, iya. Ya. Jadi 1, 2, 3. Iya. Yang satu tadi enggan meneruskan. Yang kedua adalah apa itu namanya, kejaksaan ragu-ragu Iya, betul. terkait dengan penggeledahan yang sebelumnya, karena barang siapanya belum ketemu, siapa yang menulis, siapa yang mengajukan, siapa Iya. yang menyuruh, ya toh. Iya, betul. Nah, yang ketiga, ini yang sangat saya takutkan. Yang ketiga, bisa aja ada ketidakberanian Ketidakberanian. karena banyaknya intervensi. Bang Waka mungkin ingat salah satu orator mengatakan bahwa hati-hati dengan genderuwo. Iya, Nah, betul. bisa jadi genderuwo sudah masuk. Ah. Ini yang saya takut. Ya, betul. Tapi gini waktu. Nah, kenapa ya waktu kalau memang genderuwo itu dahulunya itu berani, sekarang kok tidak berani waktu? Ano, wedan ronde. Belum. Tadi ini, malah duluan kita. Oh ya, dua-dua ya Bu ya. Gak apa-apa, sabar. Ya. Santai kayak lagi. Menikmati liburan. Jadi gitu. Siap, Iya, Bu. lanjut. Iya. Jadi pertanyaannya gini, Pak. Bagaimana analisa Pak Ketum? Apakah genderuwo itu masuknya pada setelah demo pertama atau sebelum-sebelumnya, Pak?
Ya kalau aku sih nggak tahu ya. Iya. Artinya apa sebelumnya? Karena kita juga kan tidak koordinasi masalah demo Pak Waka. Iya. Iya toh. Nah, tapi tadi pertanyaannya kok Genderuwonya berani? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya begini waktu Genderuwonya berani. Kalau dulu ya, kalau dulunya kan gini waktu. Kalau dulunya kan kejaksaan sudah berani mengeluarkan penggeledahan kayak gitu waktu. Penggeledahan lah. Sekarang karena pemimpinnya Pak Iwan. nah ya itu waktu lah. Setelah Kajari ini dipindah, kenapa ini Genderuwonya kok bisa gini waktu? Iya. Artinya begini. Kita kan meragukan. Iya, meragukan. Sebagai gitu. masyarakat kan boleh dong ragu. Iya. Jangan-jangan dulu yang berani dengan Genderuwo Pak Iwan. Ya Jangan-jangan sekarang Kajari yang sekarang nggak berani kan? Iya, betul. Justru itulah yang aku paling takutkan. Iya tuh, maksudnya gini, biar seolah-olah masyarakat juga ngerti waktu bahwa yang di kejaksaan yang berubah ini siapa saja. Kalau dia gitu. takut dengan Genderuwo, Iya. itu berarti tidak akan menemui Genderuwo. Iya, itu loh. Tapi kalau berani dengan Genderuwo, Berarti kita bertemu dengan Genderuwo, itu yang bahaya. Gitu. Kaso. Sehingga ketika bertemu dengan Genderuwo, tiba-tiba yang semula berani, tiba-tiba takut. Iya. Iya. Tapi kalau Pak Iwan kan jelas, Iya. mungkin sudah ketemu, tapi Pak Iwan tetap berani. Iya. Buktinya apa? Dia membuat sprindik. Siap, ya. Iya. Surat perintah untuk mengadakan penyidikan, bahkan ada surat perintah untuk mengadakan penggeledahan. Iya. Berarti kan keberaniannya sudah terjamin ini. Iya. Tapi kalau Kajari sekarang kan belum terjamin. Iya. Kenapa? Karena menentukan seorang tersangka saja, barang siapa yang menyiapkan dokumen tentang UKL UPL itu sebagai objek dari kasus korupsi, Iya. itu faktanya belum sampai sekarang. Kan aneh toh. Iya, betul. Kok mosok sih tulisan itu tiba-tiba muncul? Tapi ini juga tidak bisa kita katakan bahwa ini tidak mungkin. Iya. Bisa jadi ini mungkin. Iya. Yang bawa Genderuwo kan jin. Iya. Iya. Hah? Makanya nggak bisa. Kejaksaan mau berkelit tidak bisa karena ada 3 itu tadi. Ya, berarti ini kejaksaan berdasarkan analisa Pak Ketum dan penjelasan dari Pak Ketum dihadapkan kepada 2 pilihan ya waktu SP3 atau tetapkan tersangka. Betul. Ada 2 saja. Iya. SP3 atau tetapkan tersangka. Iya. Kalau meng SP3 artinya barang siapanya tidak ketemu. Iya. 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 Nah, Barang siapanya tidak. ini ada 2, bisa jin yang membuat, iya toh. Iya. Yang kedua bisa jadi kejaksaan bingung. Sebegitu menakutkannya situ Bondo ya waktu sampai. Genderuwo yang takut. Yang ditakutin itu Genderuwo. Iya. Iya. Mungkin mau nyoba-nyoba ini para pejabat di situ Bondo, dikira situ Bondo tidak, Genderuwonya tidak sakti-sakti. Oh ya itu. Iya. Gitu loh. Artinya kita tidak melakukan penuduhan-penuduhan, makanya Siap. ada 3 alternatif Siap. yang tadi saya katakan. Iya. Begitu Pak Waka. Paham Pak Waka? Siap. Iya waktu. Maka ya itu tadi. Kalau memang belum tidak ada yang membuat SP3, nggak ada masalah. Iya. Iya toh? Press release. Oh saudaraku masyarakat Situbondo, saya dari Kejaksaan Negeri Situbondo. Iya toh? Iya. Atas kasus yang kita lakukan penggeledahan, Iya. ternyata setelah kita selidiki, tiba-tiba itu tulisan hilang semua. Dan tiba-tiba itu tidak ada tulisannya sama sekali. Saudaraku masyarakat Situbondo, Siap. ini pasti jin, ini pasti Genderuwo ini yang buat. Oleh karenanya, Kejaksaan tidak mungkin menetapkan Genderuwo. Iya. Kejaksaan tidak mungkin menetapkan Tuyul. Iya waktu. Kejaksaan tidak mungkin menetapkan apa itu namanya? Kuntilanak. Iya. Untuk dijadikan tersangka. Oleh karenanya, Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan untuk meng-SP3 kasus ini. Oh, iya. Waktu. Harus benar. Harus berani karena hukum pidana dan tidak pidana korupsi merupakan di samping extraordinary crime juga menjadi hukum publik bukan hukum privat ya. Tuh. Semua wajib tahu, masyarakat wajib tahu. Masyarakat berhak untuk melihat dan mendengar dan mencari informasi terkait dengan jalannya kasus ini. Kenapa harus tahu Bang? Iya. Maka karena ini menyangkut tentang hajat orang banyak. Siap, iya. Ini menyangkut tentang masyarakat. Siap, iya betul. Kalau korupsi ini tidak orang per orang loh, negara loh. Siap, iya betul. Negara itu adalah warga negara Iya betul. yang akan terkena imbas langsung dari
kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Iya. Jadi kejaksaan harus berani lah intinya. Iya. Saya akan dukung itu. Kalau memang Siap. itu genderuwo yang buat, Iya. kalau itu memang jin yang buat, atau setan kuntilanak Iya. yang membuat, Tak sediakan minyan ya. hah? Iya. Kan begitu toh Pak Waka. Iya. Harus di SP3. Kalau ternyata itu tidak jelas siapa yang buat, ya. Iya. Apa perlu minyak tahlil waktu ini kejaksaan ini pada genderuan. Nah justru itulah acara besok. Iya. Itu kan di samping orasi, kita juga akan melakukan ritual Oh iya. Tuh. untuk ngusir genderuwo. Iya. Iya. Gimana? Imsak. Iya betul. Iya. Setan imsak gitu ya. Bisa, iya. Iya Pak. Oke, makasih Dewan ya. Makasih, Pak. Alhamdulillah, akhirnya ngerasakan wedang ronde. Nah, Iya. sudah ronde ketiga ini padahal. Iya. Iya Pak nggih. Saking situ Bondo Pak. Nggih. Anu tiang udik nih. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Siap ya. Pak Waka, Kajari harus bisa menunjukkan apakah kasus ini di SP3 ataukah kasus ini tidak di SP3. Iya. Kalau tidak di SP3, ya sebutkan dong. Iya. Hah? Betul lah tuh. Iya kan? Artinya ya. Ya kalau memang tidak mampu, libatkan saya di dalamnya. Kalau Iya, ekspos. Iya. Hah? Siap ya. Dikit-dikit aku kan sudah banyak belajar dengan para kejaksaan. Ah iya gitu ya. betul lah. Iya. Iya kan? Karena mereka sahabat-sahabat saya juga. Iya. Artinya penyidiknya tetap. Dan Iya. saya yakin mereka orang-orang hebat. Tinggal pimpinannya saja. Siap ya. Ya, Iya. tinggal pimpinannya saja. Ya. Artinya Artinya saya tidak mendesak kejaksaan untuk segera menetapkan tersangka loh ya. iya. Artinya Pak Ketum mendesak kejaksaan bukan tanpa ada alasan dan tanpa pertimbangan. Namun semua berdasarkan analisa-analisa Iya, ilmiah karena ini semuanya. publik menunggu. Iya. Publik menunggu. Iya. Karena ini menyangkut uang rakyat, bukan uangnya kejaksaan loh ya. Siap, betul betul. Bukan uangnya jaksa loh ini. Betul. Ini uang rakyat. Kalau Iya. namanya korupsi, itu sudah masuk ke delik material. Delik materialnya, iya. Jadi masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, ini perlu kami buat sebuah kepemahaman Iya betul. ya, bahwa korupsi untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, peristiwa pidananya harus ada. Lah, peristiwa pidana dalam korupsi itu harus menggumpal ke delik material. Artinya, ketika pihak kejaksaan sudah menaikkan kepada penyidikan, maka dia sudah mengetahui ada kerugian negara yang nyata dan jelas. Artinya nominalnya sudah ketemu berarti. ya? Ketemu. Ketika material. Ya. Iya, makanya kalau misalnya ini genderuwo itu yang sulit, Iya, ketemu atau tidak. iya. Iya. Jadi ayo ujilah Situbondo ini, masyarakat Situbondo. Iya, artinya- Masyarakat Situbondo itu cerdas Siap, iya. dan tidak ada takutan. Iya. Jangan dikira kita takut dengan genderuwo aja berani, apalagi dengan manusia. Iya betul. Hah? Iya. Dan saya ingatkan saja itu kejaksaan. Iya. Jadi buat kejaksaan yang baru Jaksa bukan kejaksaan. iya. Jaksa Kajari Kajari yang baru perkenalan lagi dengan warga Situbondo. Ya, artinya, ayo. Saya selalu mengatakan untuk saudaraku yang menjabat di Situbondo lah kalian itu bisa berprestasi. Siap. Tapi jangan lupa, di Situbondo lah kalian akan diuji. Iya. Iya betul. Jadi kayak gitu Pak Waka. Siap. Iya. Ya, Ya. jadi itulah alasan. Makanya kita ingin mengetahui saja. Gitu. Apakah itu yang membuat atau barang siapanya ini sudah ada atau belum? Kalau misalnya besok belum, ya udahlah SP3 saja lah. Ini dari apa Gunung Kapa kayak kau ini kayak yang buat kan bisa jadi. Iya. Kan bisa jadi. Iya. Ini UKL tiba-tiba menurut saksi yang saya panggil, ini katanya tiba-tiba dokumen UKL itu tiba-tiba ada di meja. Siapa yang buat? Nggak ada di CCTV, nggak ada orang, cuman kertas saja yang mengambang. Iya. SP3 dong, jangan Iya. paksakan. Iya. Kita tidak boleh membuat seseorang bertanggung jawab dengan apa yang tidak dia kerjakan. Iya betul. Betul. Nggak boleh. Seperti yang Pak Ketum pernah ucapkan dulu itu. Betul. Lebih baik melepaskan. Lebih baik melepas 1000 penjahat Siap. daripada kita menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oke guys. Eh, Betul. Iya betul. itu dosa besar. Siap.
Iya kan? Iya, betul. Jadi itu Bang Mas Waka, bahwa ayo Kajari tunjukkan bahwa Kajari itu memahami tentang kasus ini. Kajari paham terhadap kasus pidana korupsi. Karena ya kalau nggak paham kan eman-eman dia jadi Kajari. Iya, iya. Betul. Karena kalau penyidiknya udahlah, percaya saya mereka orang-orang hebat. Tinggal Kajarinya saja. Siap. Ya. Nah, kalau memang tidak ada, segera buat SP3. Karena apa? Karena kasus ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi kasus ini juga membuat tidak nyaman para orang-orang yang ada di DLH, di Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Kan kasus ini. Padahal Iya. yang melakukan jin. Iya. Nanti mereka yang dikira. Iya, betul, betul. Jadi simpel saja saya menjelaskan pada masyarakat ya. Karena sudah naik. Kecuali ini masih dalam tahap lidik. Iya. Atau mungkin dari tahap pengaduan. Full bucket masih untuk mempelajari peristiwa. Peristiwanya sudah ada. Iya. Oke. Oh, nggak panas. Iya, waktu panas ini coba dia Jadi sambil juga lalu ya. Iya toh. Nah, Bapak Kajari yang sangat saya hormati dan Polres Situbondo yang sangat saya hormati, INSAK itu adalah ikatan masyarakat Situbondo anti korupsi. Ya. Artinya apa? Siap. Siapapun yang sayang kepada Situbondo, Iya. siapapun yang cinta terhadap Situbondo, itu adalah bagian daripada INSAK. Siap, iya, betul. Jadi umum nih ya, betul. Yang cinta dengan Situbondo, Siapapun. siap, ya. Itu adalah bagian dari Bahkan insan. yang nggak normal pun boleh, selama Ya. dia cinta dengan Situbondo. Ya, ya. Cuma gini Pak Tum, yang menjadi pertanyaannya saya yang gini itu, di demo pertama di pemberitahuan tentang massa itu, Pak Tum, kan di sana kan menjadi sangat menjadi apa ya, perhatian khusus terkait dengan massa itu, Pak Tum. Perbedaan jumlah massa dari demo pertama dengan demo kedua ini, Pak Tum. Apakah Pak Ketum perlu mengklarifikasi dan Oke, menjelaskan kepada begini. masyarakat itu, Pak Tum? Di demo pertama, Iya, Pak Tum. saya menulis peserta demo berapa orang? 2000, Pak. 2000, Ya. tapi faktanya yang datang 1000. Iya, Pak. Ya toh? Siap, ya. Maka itu saya 1000 analisa. lebih, ya. Ya toh? Iya. Akhirnya saya mengambil hal yang di tengah-tengah lah. Siap. Ya toh? Kita buat aja 500. Tapi pemberitahuan itu penting hukumnya. Kenapa? Karena di situ untuk persiapan. Oleh karenanya di situ saya tulis 500.000 dan kemungkinan akan bertambah karena ini saya undang secara publik. Kenapa saya undang secara publik? Siap. Karena ini kepentingan masyarakat situ. Betul. Iya. Nggak boleh dilarang kecuali Pak Waka Iya, ini Bang. pribadi. Misalnya perdata Pak Waka berebut tanah dengan si A. Siap. Oh, itu pribadi. Tapi kalau ini publik. Siap, Pak Tum. Artinya masyarakat itu berhak untuk menyampaikan pendapat itu ya, Pak Tum. Untuk Berhak bukan menyampaikan. Kalau bahasa menyampaikan itu kita. Siap. Pak Tum. Tapi masyarakat itu berhak menjaga hak-haknya agar supaya keuangan negara yang diamanahkan oleh negara kepada pemerintahan daerah itu tidak dimanfaatkan orang-orang tertentu yang dia tidak pro rakyat, Iya, Pak Tum. gitu loh. Iya. Nah, paham maksud saya? Siap, iya. Jadi berhak untuk menjaga hak-haknya dengan cara apa? Turun dan ikut bersama kita memperjuangkan tentang hal ini. Iya. Gitu loh. Betul. Iya toh? Iya. Lah, kalau kita mau jujur, siapa motornya? Motornya adalah saya. Siap. Ya, motornya adalah saya Bang Ipul. Iya. Gitu loh. Iya toh? Iya. Yang kedua, terus siapa di bawah saya yang saya jalankan? Ya pertama adalah keluarga saya. Keluarga Pak Ketum ini. Iya, keluarga pribadi saya. Siap. Iya. Ya namanya saya punya hajat. Boleh dong. Iya, betul lah itu. Iya. Yang kedua adalah tim pemangkar. Siap, iya, Pak Tum. Itu yang saya jalankan. Yang untuk mengakomodir massa di bawah ini ya. Kita kan tidak ingin mengajak mereka, Siap, iya. tapi kita memberikan pengertian kepada mereka. Tujuannya adalah satu. Ketika mereka mengerti, maka mereka juga akan bisa menjelaskan ke orang-orang lain lagi. Lah disitulah yang dikatakan sebagai fusi.
Iya. Ya, bom nuklir itu seperti itu. Oh. Jadi ledakan satu dia akan meledak, meledak, meledak dan meledak ke yang lain. Siap. Begitu Pak Waka. Iya betul. Ya. Yang kedua adalah pemangkar. Ya, pemangkarnya. Ya. Ya. Pemangkar kita kan banyak. Siap, Itu ya, kita betul. tugaskan untuk menyampaikan itu semua. Kepada masyarakat. Ya, dari GP Sakera, dari GKA Sabta, dari tim S1, Siap. dari Putra Mandiri dan dari para Sri Kandi. Kan. Itu yang kedua. Iya. Jadi Pak Waka ya. Iya. Yang ketiga, simpatisan GP Sakera. Simpatisan GP Sakera terbagi menjadi dua. Iya. Betul. Ya, simpatisan yang pernah kita kawal persoalannya atau kasusnya. Yang kedua adalah masyarakat yang cerdas, yang melihat bagaimana sesungguhnya GP Sakera berjuang. Itu Siap. simpatisan kita, Iya betul. ya. Iya. Dan itu adalah para pendukung dan pendoanya kita. Siap. Iya. Ya, Iya. sekarang kita gunakan analisa saja. Kalau satu orang bisa ngomong di warung dan mempengaruhi dua orang, maka dua orang akan masuk. Ya, Iya. kalau dua orang, Iya. dua orang keluar lagi, dia mempengaruhi dua orang yang lain, maka empat orang. 4 orang. Dan 4 orang nanti akan menjadi 8, 8 akan menjadi 16, terus itu namanya kelipatan. Kelipatan. Iya. Jadi 3 itu, Pak Waka. Iya. Ya, GP keluarga saya sendiri, kan keluarga saya banyak, saya sini kelahiran Iya. situ Bondo. Iya betul. Hah? Iya. Kelahiran saya di Dam, Idam. keluarga saya di Pelean. Iya. Ya toh, dari struktur ibu saya Pelean. Struktur bapak saya dari keturunannya itu Olean, Olian. Tenggir. Iya. Tegir lagi. Iya. Banyak. Banyak. Iya. Iya. Jadi dari keluarga. Dari GP Sakera, dari tim pemangkar, kamu Iya. undang keluarga. Iya. Kan masih ngomong. Betul enggak? Betul. Begitu Pak Wak. Siap. Iya. Ya. Lah, kenapa saya gunakan 500? Karena kalau 500 insya Allah itu bisa dipenuhi oleh orang-orang kita sendiri. Siap. Iya. Artinya simpatisan kita sendiri. Karena kita sudah bergerak 4 tahun. Iya betul. Betul. Ya, Iya. kita ambilkan contoh. Di Batal, kita bisa nurunkan demo itu sekitar 150 sampai 200 orang. Iya. Batal. Betul. Di Batal. Ya toh? Sumberjo, Sumber kita Jaya. bisa nurunkan 100 sampai 200 orang. 400. Iya. Besuki, Suki. kita bisa nurunkan itu. Iya. Pokan. Pokan. Iya betul. Betul. Ya. Ya, makanya saya ngambil garis aman yaitu 500 Siap. orang. Karena ada pertanyaan begini, kok hanya itu saja sih? Ya memang betul. Ya. Kenapa? Menjadi pejuang itu adalah pilihan. Dan menjadi pejuang itu adalah Terpilih. terpilih, ya tidak bisa sama dengan yang lain. Jadi sedikit memang. Iya. Tapi kalau menjadi pejuang itu mudah ya, semua Situbondo, tidak ada yang tidak. Tapi kan di Situbondo banyak orang juga, termasuk yang menjilat. Nah, Kan iya. banyak. Ya nggak mungkin masuk, nggak mungkin ikut dengan kita. Siap. Iya. Betul? Betul. Betul. Ada saya lakukan beda. Tapi dia mendukung dengan doa, ada apa? Iya. Yang menjilat ini yang bahaya. Takut tapi dukung doa. Doa, dan dia mungkin bicara di warung, mungkin dia tidak turun karena ada sesuatu, mungkin yang diajak ngomong Iya. itu turun. Yang pasti ini acara tanggal 9 Mei 2022. Kita akan menuntut kejaksaan untuk melakukan sebuah tindakan tegas. Iya. Siap. Betul? Betul. Kalau kejaksaan misal gitu. Coba aja, gini, kalau GP Sakera ini kan tidak hanya menyalahkan, tapi juga harus membuat sebuah solusi. Kan? Siap. Iya betul. Gitu. Maka kalau misalnya kejaksaan merasa tidak mampu, undang saya. 1 hari itu saya akan bisa menemukan barang siapanya. Wow, mantap. Sebegitu mudahnya kasus ini. Sangat mudah. Iya. Kecuali itu tadi dokumen UKL UBL itu tiba-tiba ada di meja. Blok, tabrak ada perlu langsung. Bisa mas? Bisa, Medan Ronde. Ya, soalnya saudara-saudara keluarga sudah datang. Iya betul. Nah, jadi itu Siap. Pak Waka,
kesimpulannya adalah yang pertama, ini kasus korupsi. Ini menyangkut semua warga Situbondo. Siap. Ya. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Siap. Ya. Artinya karena ini seluruh masyarakat Situbondo, maka seluruh masyarakat Situbondo punya hak. Siap. Untuk menjaga. Iya toh? Iya. Kepentingannya. Yang kedua adalah ini ujian. Apakah Pak Kajari sekarang, ya? Iya, betul. Itu juga sehebat Pak Kajari sebelumnya, ataukah sebaliknya? Apakah Pak Kajari sekarang itu lebih berani daripada Kajari sebelumnya, ataukah sebaliknya? Siap. Apakah Pak Kajari sekarang lebih pandai daripada Kajari sebelumnya, ataukah sebaliknya? Kalau penyidik, percaya dengan saya, mereka orang hebat. Siap. Mereka orang hebat. Sudah banyak kasus yang bekerja sama dengan saya juga, itu berhasil mereka tuntaskan dengan baik. Yang saya ragukan Pak Kajari sekarang, maka itu kita buktikan nanti. Siap. Oke, siap. Iya, Mudah kan? Betul, mudah. Masa saya mau minta kepada penjaga? Iya, nggak Parkirnya mungkin. kan nggak Iya. mungkin. Kajarinya lah. Kajarinya. Oh, Bang Ipul, Pak Ketum, Bang Ipul, ini bukan kesalahan Kajari. Kesalahan siapa? Oh, ini kesalahan bukan parkir, ini nggak bisa lah. Iya. Karena pucuk pimpinan di kejaksaan itu adalah Kajari ya. Makanya saya tantang Kajari. Iya. Kalau memang Pak Kajari menganggap Bang Ipul hanya ngomong saja, Siap. Iya. Bang Ipul tidak memahami tentang proses dan prosedur untuk penetapan seorang tersangka, ayo kita ekspos bersama dengan saya. Gelar. Ekspos. Expose. Kalau kejaksaan ekspos. Ayo ekspos dengan saya. Siap. Hah? Iya, betul. Dan ketika saya tidak bisa menunjuk barang siapanya, ya dengan unsur-unsur yang memenuhinya, Iya, betul. ya, Iya. maka sebarkan bahwa Bang Ipul itu bodoh. Enak, Nah, iya. enak kan? Hah? Iya, betul lah. Iya. Iya. Kan? Nah, ternyata Bang Ipul cuma bisa ngomong doang. Disuruh ikut ekspos, Bang Ipul tidak bisa. Tantangan. Tantangan. Kan gitu. Iya, betul. Hah? Betul. Siap. Loh, saya tidak usah mempelajari berkasnya, tapi paparkan di depan saya apa yang sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik. Paparkan saya. Iya. Iya. Iya, betul. Betul. Kenapa saya ingin membuat Situbondo itu bangga? Siap. Bahwa ada warganya yang juga tidak kalah hebat, dan jangan dibuat bodoh di Situbondo. Oh, bangga enggak punya warga atau warga Situbondo yang cerdas? Wah, bangga. Wah, Betul. nggak harusnya seperti itu. Iya. Hanya gampang saja. Uji Siap. saya. Oke. Ya, Iya, betul. saya tidak akan pernah melakukan semua kegiatan kalau saya tidak yakin terhadap apa yang saya lakukan. Iya. Sepakat? Sepakat, Pak. Ya? Ya. Saya tidak akan melakukan kegiatan ketika saya tidak meyakini apa yang saya lakukan. Betul, Pak. Dan tantangan ini bersifat umum. Bersifat umum jadi. Di halaman DP Sakera Situbondo itu juga banyak saudara-saudara saya di kejaksaan. Siap. Mereka orang hebat. Dan sampaikan kepada Pak Kajari, siapa yang ngomong? Bang Ipul. Siapa Bang Ipul? Masyarakat Situbondo. Siapa Bang Ipul? Itu adalah ketum DP Sakera. Siapa Bang Ipul? Adalah orang yang peduli dengan Situbondo. Siapa Bang Ipul? Adalah masyarakat yang tidak suka dibohongin oleh orang-orang yang hanya menggunakan dasar kekuasaan. Siap. Ya. Ya. Dan siapa Bang Ipul? Bang Ipul adalah orang yang putus asa terhadap kehidupan pribadinya ketika di masa lalu Bang Ipul banyak berbuat salah. Dan hanya jalan inilah Bang Ipul untuk lebih mengenal diri dan juga lebih berjuang untuk agama. Kalau dulu Bang Ipul berani mempertaruhkan nyawa Iya. untuk sebuah kemungkaran. Bang Ipul berani memegang senjata untuk berbuat dosa. Iya. Mempertaruhkan nyawa untuk dosa. Kali ini, ketika kita berjuang untuk jalan kebenaran, itu tidak akan pernah mengurangi keberanian saya. Siap. Ya. Ya. Kan gitu, Pak? Betul.
Berbuat jahat berani, masa berbuat baik tidak berani? Mati dalam kejahatan neraka, tapi mati dalam kebenaran insya Allah kita syahid. Siap. Ya. Jadi jangan takut-takutin saya. Iya. Ya, Betul lah tuh. dalam kehidupan saya apa yang belum saya rasakan? Insya Allah nikmat Allah sudah luar biasa kepada saya. Uang, istri aja lebih dari satu. Perempuan, Iya. Betul. kendaraan, Iya. ya meskipun tadi jet, tapi kan saya sudah bersyukur. Rumah, Iya. apalagi? Artinya tuntas. Artinya sudah cukup Allah memberikan rezeki kepada saya, Allah sudah bercukup memberikan kesenangan kepada saya, tapi yang belum adalah saya belum cukup membalas nikmat Allah kepada saya. Dan di GP Sagera, di Imsak inilah saya akan berjuang Siap. Ya. untuk membahagiakan para guru saya, para orang tua saya, Ya. dan terutama agama saya. Oke, Bang? Oke, siapa itu? Karena sudah begini. Ah, iya, Karena betul. kalau ronde itu dimakan, diminum, Dingin-dingin. jangan. Ya. Kurangnya nyus. Kurang nyaknyus ya. Oke, dari saya Bang Ipul, tunggu kita tanggal 9 Mei 2022 di Kejaksaan Negeri Situbondo. Saran saya untuk masyarakat umum dan mungkin yang sedang traffic, hindari jalur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam pemangkas. Salam. Terusin. Oke guys, berikut pemaparan dan penjelasan terkait dengan analisa kenapa harus diadakan demo. Dan penjelasan dari Pak Ketum sangat gamblang dan jelas, di mana Kejaksaan Negeri Situbondo dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, meng-SP3 kasus yang berada di DLH atau tetapkan tersangka kasus yang berada di DLH. Perlu diketahui sahabat-sahabat pecinta keadilan di Kabupaten Situbondo dan sahabat-sahabat pecinta tim pemangkar dimanapun Anda berada, bahwa hukum kita di Indonesia akhir-akhir ini memang memiliki permasalahan yang sangat kompleks terkait dengan hukum penegakan hukum yang ada di Indonesia, terutama adalah hukum pidana, yaitu hukum publik. Bukan karena produk hukumnya yang menjadi pertanyaan, namun penegak hukumnya yang menjadi ya, pertanyaannya adalah penegak hukumnya yang menjadi pertanyaan. Oleh karenanya di sini kenapa Bang Ipul mengadakan aksi demo? Saya dari Enggak, siapa tuh? gini aja. Biar jelas masyarakat Iya. Situbondo. Kenapa Bang Ipul mengadakan aksi demo? Bang Ipul belum percaya dengan Kajari yang baru. Oh, siap. Apakah Kajari yang baru sehebat Kajari yang lama? Iya. Apakah Kajari yang baru itu seberani Kajari yang lama? Iya. Siap. Karena itu saja. Dan ketika Bang Ipul ngomong seperti ini, Bang Ipul punya dasar. Siap. Itu Ya, aja, dikerucutkan. endingnya. Siap ya. Oke guys, cukup sekian dari saya Wakil Ketua Umum GP Sagera Ahmad Fatoni dari Jogja. Ya, dari Yogyakarta. Yogyakarta, Yaitu di Alun-Alun Kidul. Menyampaikan dan menginformasikan melalui dari akun YouTube di halaman obrolan santai GP Sagera Situbondo. Oke, closing. Oke, guys. Sambut kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Ronde. Ronde, man. Ronde, guys. Nah, news. Iko garis saparo lah. Duduk dulu. Kasihan nanti yang dia. Masuk guys.